mahasiswi dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, kami membahas topik produk common person sebagai penilaian akhir tugas mata kuliah statistik untuk perpustakaan dan kearsipan yang diampu oleh Bapak Rian Adi Putra, MU. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai uji korelasi product moment Carl Person. Definisi dari uji korelasi product moment adalah salah satu parametrik dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio dan memiliki distribusi data yang normal. Di mana dengan uji ini akan menghasilkan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0, dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. Sedangkan untuk 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Adapun untuk manfaat dari uji korelasi product moment yaitu sebagai salah satu statistik inferensial adalah untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian. Sedangkan tujuan uji korelasi product moment yaitu yang pertama untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen, dan yang ketiga untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data keduanya interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sumber yang sama. Oke, selanjutnya saya akan mentutor untuk menguji korelasi produk moment menggunakan SPSS dengan mencari hubungan dua variabel yaitu X dan Y, di mana X-nya adalah pelayanan perpustakaan dan variabel Y-nya jumlah kunjungan penyumbang. Yang pertama kita siapkan dulu SPSS-nya, kemudian kita klik pada variabel view, kita tulis namanya pelayanan perpustakaan. Kemudian yang kedua jumlah kunjungan desimalnya jangan lupa kita bikin 0. Lalu kita ke data view dan kita input variabelnya. Setelah itu untuk uji yang pertama kita akan menguji normalitas. Yang pertama klik analyze, lalu arahkan pada deskriptif statistik, klik export, kemudian masukkan kedua variabel ke dalam kolom dependent list, klik plots, dan centang normality post with test, continue, lalu klik OK. Ini hasil yang didapatkan. Pada kolom test of normality, kita bisa melihat pada test normality Shapiro-Wilk, di mana nilai signifikan antara variabel ini itu berdistribusi normal karena jumlah sampel kurang dari 50 dan signifikan normalitasnya itu pada tabel lebih dari 0,05. Kemudian setelah itu kita akan menguji linearitas kedua hubungan variabel. Yang pertama, klik analyze, arahkan kursor pada compare means, klik means, lalu pelayanan perpus masuk ke dalam independent list dan jumlah kunjungan masuk ke dependent list. Kemudian kita klik option, kemudian kita centang test for linearity, continue, lalu OK. Nah, didapatkan hasil seperti ini kita lihat pada ANOVA table, di mana nilai signifikan di deviation from linearity-nya itu adalah 0,785, yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan linear terhadap kedua variabel tersebut. Nah, yang terakhir kita akan mengecek korelasi dari produk moment kedua variabel ini.
Kita klik Analyze, lalu kemudian pilih Correlate, arahkan ke bivariate, kemudian masukkan dua variabel itu ke dalam kolom variabel. Kita pastikan correlation persennya tercentang dan test of signifikannya to valid, lalu klik OK. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Di sini sudah ada hasil 0,722 yang berarti korelasinya positif. Dan dari hasil output ini dilihat pada signifikannya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan yang positif karena nilai persen correlation-nya juga positif. Kita lihat dari nilai persen correlation ini ada tanda bintangnya 2. Nah, ini menandakan adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Biasanya, bintang yang ada 2 ini digunakan signifikan taraf 0,01. Melihat data di sini hasilnya 0,722 dengan N37, R tabelnya adalah, nih kita lihat dulu, R tabel dari N37 adalah 0,325. Yang berarti hasilnya itu adalah lebih dari, maka ada hubungan positif dan signifikan antara pelayanan perpus dengan jumlah kunjungan. Berdasarkan nilai R hitung, yaitu 0,722 yang diperoleh, maka kriteria kekuatan hubungan antara variabel keduanya itu mempunyai hubungan. Nah, dilihat dari sini, nilai percent correlation-nya ada di antara 0,61 sampai 0,80, yang berarti korelasinya itu kuat. Baik, kesimpulannya, pada intinya, korelasi keilmuan merupakan bagian dari statistik inferensial, di mana korelasi ini menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dapat disebutkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pelayanan perpustakaan dengan jumlah konsumen perpustakaan di perpustakaan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.